Ya, demi membawa Indonesia ke level dunia, Sintayong rela belusukan ke Eropa. Pelatih asal Korea Selatan itu pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, dari Belanda pergi ke Belgia hingga menuju Italia. Nasionalisme seorang Sintayong memang luar biasa, tak cuma menjadi nahkoda di timnas Indonesia hari ini dan untuk 2 minggu ke depan. Sintayong dengan sukarela belusukan mencari pemain keturunan Indonesia di pelosok Eropa. Adakah pelatih Indonesia yang seperti Sintayong? Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong tak cuma belusukan mencari pemain keturunan, namun dirinya juga langsung melobi pemain klub pemain upload timnas U23 untuk dilepas di Piala Asia U23 nanti. Ya, tak cuma itu, Sintayong pun terus memantau pemainnya yang berada di Eropa. Terkini, memutuskan untuk pergi ke Belgia setelah dari Belanda. Seperti yang diketahui, Sintayong sempat ke Belanda pada tanggal 1 Maret lalu. Kala itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyempatkan diri untuk menyaksikan langsung anak asuhnya bermain yakni Ipar Jenner. Setelah tiba di Belanda, istirahat sejenak dan berkendara selama 1 jam 40 menit menonton pertandingan Ipar. Meskipun kami kalah, Ipar bermain baik sepanjang pertandingan, tulis Sintayong dilansir dari laman Instagram pribadinya. Tak cuma itu, tak berselang lama, Sintayong bergegas terbang ke Belgia. Pelatih berusia 54 tahun itu menuju Belgia untuk menemui 2 pemainnya. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh. Kabar baiknya, Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh sama-sama meraih kemenangan di hadapan Sintayong. Ya, pengorbanan waktu dan kerja Sintayong tak cuma itu saja. Setelah ke Belanda dan Belgia, Sintayong melanjutkan perjalanannya ke Italia. Kali ini, Sintayong secara khusus memantau bek Venezia FC, Jay Ijes. Venezia FC sedang bertandang ke kota Milan, Italia untuk menghadapi Como FC pada pekan ke-28 Serie B. Jay Ijes bermain selama 90 menit dalam laga ini, namun sayang, Venezia FC takluk dengan skor 1-2. Di akhir laga, Jay Ijes bertemu Sintayong dan berfoto bersama. Sebagaimana dibagikan di akun Instagram pribadi Sintayong. Hari ini adalah perjalanan sulit berikutnya, laga awal Jay di Milan Como, tambahnya. Menariknya, Sintayong juga memberi bocoran bila Jay Ijes akan dipanggil ke timnas Indonesia untuk lawan Vietnam. Pertama kali menyapa Jay setelah menonton laga tandang. Sampai jumpa lagi pada 17 Maret, ujar Sintayong. Ya, rencananya memang pada tanggal 17 Maret 2024, timnas Indonesia akan dikumpulkan terlebih dulu. Mereka akan melakoni TC di Jakarta sampai laga lawan Vietnam digelar pada 21 Maret 2024. Ada 27 pemain, TC 17 Maret, sore datang di hotel. Tanggal 18 sudah berkumpul semua, nanti tanggal 21 main, ujar Sumarji. Ya, kemudian Sumarji juga mengatakan, 27 pemain yang dipanggil Sintayong tidak akan berbeda jauh seperti Piala Asia kemarin. Ya, tentu menarik untuk dinantikan. Apalagi dengan datangnya Jay Ijes sebagai pemain bertahan, maka akan ada satu pemain yang akan tergeser. Siapa dia? Well, I'm Jay Itzes. I'm a Dutch-Indonesian guy, and I'm playing right now for Ya, tadi itu cuplikan laga bukti Sintayong memang harus dipertahankan. Taktik berkerasnya berhasil menyulap permainan Indonesia layaknya tim Eropa. Bagaimana di tangan Sintayong, pemain Indonesia bermain tidak egois dan sangat rapi. Tentu mengandalkan 1-2 yang akurat. Di sisi lain, diharapkan PSSI jangan mengikuti sebagian netizen dalam membuat keputusan seperti tagar Sintayong out. Negara lain saja berebutan jasa Sintayong, masa Indonesia masih mikir-mikir untuk memperpanjang pelatih asal Korea Selatan tersebut?
Ya, sebentar lagi kontrak Sintayong akan segera berakhir setelah Piala Asia U23 di Qatar nanti. Ya, sudah kurang lebih 4 tahun menahkodai timnas Indonesia di berbagai kelompok usia, dari U19, U23 hingga senior. Bisa dibilang, timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong sangat berkembang pesat, bahkan mampu meloloskan ke Piala Asia dengan 3 kelompok umur sekaligus. Tak ada pelatih lokal yang mampu seperti itu. Kalau kalian pakai bahasa kenapa? Kelihatan kayak star gitu. Ya, dibalik itu kontrak Sintayong tergantung hasil Indonesia di Piala Asia U23 nanti. Menurut PSSI, jika Sintayong berhasil membawa Indonesia lolos ke 8 besar Piala Asia U23, maka Sintayong akan diperpanjang kontraknya. Jika tidak, maka kontrak Sintayong tidak akan diperpanjang sesuai kesepakatan antara Sintayong dan Erick Thohir. Semuanya pada teriak ST katanya. Kalau U23-nya bisa lolos grup, kan memang itu janjinya. Lolos grup. Ya, jadi kalau sekarang 16, nanti di U23 kan 16 tim, jadi lolos grup menjadi 8 besar, itu targetnya. Ya, namun dibalik itu, jutaan supporter Indonesia ingin Sintayong diperpanjang kembali. Alasan kuatnya adalah kemajuan timnas Indonesia benar-benar terasa di bawah asuhan pelatih asal negeri gingseng tersebut. Namun tahukah kalian, Sintayong kemungkinan berpotensi naik gaji jika mendapat perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Bung Ropan. Ya, menurut Bung Ropan, negosiasi kenaikan gaji akan dilakukan andai Sintayong berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan PSSI kepadanya. Sekadar diketahui, ada 2 hal yang disepakati Sintayong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir jika pelatih asal Korea Selatan itu ingin mendapatkan perpanjangan kontrak yang kadaluarsa pada 30 Juni 2024. Pertama, Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan Timnas Indonesia U23 menembus perempat final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Ya, target pertama sudah terrealisasi, sedangkan target kedua butuh usaha ekstra untuk mencapainya. Sebab, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup berat bersama Australia, Yordania, dan tuan rumah Qatar. Plus tak ada jaminan bisa memanggil Justin Hubner dan pemain abroad lainnya. Karena Piala Asia U23 2024 tak masuk agenda FIFA. Jika Sintayong berhasil mewujudkan semua itu, maka kontraknya diperpanjang. Makanya akan ada nego-nego di sini. Dari segi apa? Mungkin dari segi gajinya, fasilitas, dan sebagaimana karena ini kontrak baru sampai 2027. Itu yang dikemukakan Pak Erick, kata Bung Ropan. Ya, namun dibalik itu, Bung Ropan juga memastikan Sintayong tidak pernah mengungkapkan keinginannya meninggalkan timnas Indonesia kepada Erick Thohir. Karena itu, Erick Thohir belum mencari pengganti Sintayong karena masih menjaga komitmen kontrak. Pak Erick juga bilang ke saya bahwa Sintayong tidak pernah bilang ingin berhenti atau meninggalkan Indonesia karena mendapat tawaran lain. Sejauh ini, Pak Erick tidak berniat mencari pelatih baru. Selama komitmen itu ada, lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini. Ya, jika bicara gaji, kabarnya Sintayong saat ini menerima bayaran setara 15,7 miliar per tahun. Jika dibandingkan dengan gaji pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, nominalnya bak bumi dan langit. Ya, menurut laporan El Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini menerima bayaran 30 juta euro atau sekira 511 miliar per tahun. Meski diberikan gaji besar, Roberto Mancini hanya mengatakan Arab Saudi lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, sama seperti Sintayong bersama timnas Indonesia. Jadi, setujukah kalian jika Sintayong diperpanjang meski akan berpotensi ingin naik gaji?